Saya kalau melihat ini, Bang Karnel, ini komoditi politik. Karena ini mau pilkada. Jadi dengan bermacam-macam cara ini, asal jangan Ahok. Termasuk pemanggilan oleh KPK hari ini. Oh, itu memang kita inginkan. Kalau nggak salah datang aja, silahkan. Biar jelas, biar tahu. Tapi kalau kita untuk seperti ini, dengan koridor Pancasila dong. Jangan menghujat, menghina agama. Itu kita nggak suka. Saya datang ke sini membantu adik-adik saya. Adik-adik teman Ahok ini masih remaja-remaja, seusia anak saya. Kalau dibawa ke sini, nangis bombay dia di sini. Pasti disate-sate. Ya, kalau kita bicara masalah tentang rumah sakit, saya yakin ya, itu kan pertama kali kan atas rekomendasi DPRD. Nggak bisa Ahok itu sendiri. Kan begitu kan? Ada DPRD, ada gubernur. Nggak bisa tuh gubernur jalan sendiri. Setelah mendapat rekomendasi DPRD itu baru. Nah kalau mau diusut, senang banget saya diusut. Ini pasti maling, teriak maling nanti di sini nih. Saya yakin nih banyak mungkin DPRD kosong. Yakin kosong itu. Kena KPK semua. Dasarnya apa? Ingat ya, ini kalau nggak salah tahun 2014. Di saat itu menjelang caleg semua. Anggota DPRD caleg pasti butuh uang. Ini jelas Pak Karni, dibuka aja nggak apa-apa kok. Nggak ada masalah. Nah itu caleg udah Pak. Ada. Ya apapun namanya ya, tapi yang jelas maaflah. Satu, kedua, ini kayak Pak Prianto nih seorang jenderal, kok seperti itu omongannya. Provokator dia ini. Zamannya Fauji Wibowo, benci sama Fauji Wibowo. Ini maunya apa nih orang? Ya, ini mumpung Pak, silakan duduk di situ Pak. Pak Jenderal. Ya, jadi Pak Jenderal ini kemana-mana tuh kayaknya paling hebat. Kalau ngomong mau menang sendiri. Ya, saya tahu Bapak waktu saya sama-sama waktu mengusung Ahok dan Jokowi. Bapak keluar dari Fauji Wibowo. Bapak mengeluarkan datang bikin buku. Kalau Bapak hebat keterangannya, berjuang dong. Buka tuh kebobrokan Pemda DKI. Begitu Pak, jangan sekarang ini lain lagi. Pak Norman. Tunggu Pak, saya hanya menambahin. Pak Norman tadi bilang nggak suka orang menghujat. Saya berharap Pak Norman juga menjawab. Saya nggak mau. Ini Pak, saya monitor Pak di TV. Ini orang jenderal Purnawirawan Ya, kok seperti ini bicara ngomong cara-cara miliaran. Pak, dari tadi saya di sini tidak ada yang menuding orang kayak gitu. Cara bicaranya Pak. Ya, ini gaya Jawa Pak. Sama-sama Jawa. Jawa dilembutin dikit Pak. Iya, enggak. Saya jelas. Saya tahu saya di sini akan disate. Bukan, nggak ada yang sate Bapak. Tunggu dulu. Karena teman aku sedikit, nggak banyak. Pak, yang salah ya akan disate bener nanti. Silakan nggak apa-apa Pak. Di sini tempat Ahok aja berapa? 1, 2, 3. Ini 4. forumnya judulnya Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, ngerti nggak? Ya. Jangan goblok-goblok. Saya masih bicara dulu ini ngomong yang ini Pak. Tapi kamu goblok. Oh, sama-sama Pak. Ya kan? Ya, kita siap Pak. Nggak ada masalah bagi kita. Ya, saya lanjutin ya Pak. Ya, tapi itulah, jangan menyebut latar belakang orang. Oke. Dia mau jenderal, sukunya apa, tamatannya apa, nggak perlu disebut Pak. Nah, setahu saya Pak Ahok itu menyelamatkan, ya, yang saya tahu ya, kita nggak ngerti lah, masalah hukum saya nggak ngerti. Ahok bahwa di Jakarta itu kurang rumah sakit, itu dulu untuk warga Jakarta. Kedua, Ahok menginginkan jangan sampai terjadi ada mall lagi di situ.
Ini kan terobosan baru, keberpihakannya jelas. Masalah mekanisme pembebasan seperti apa, ya silakanlah itu. Kalau memang itu salah menurut hukum, ya silakan diproses. Ya, tadi saya datang ke sini ada isu, wah Ahok pingsan. Udah macam-macam Pak, udah macam-macam. Ahok pingsan, Ahok mabok, ada lagi seperti itu. Bagi kami sudah biasa, ya dihadapkan seperti itu sudah biasa. Saya itu aja Pak Karli. Baik Pak, kita rehat dulu pemirsa. Sih. Enggak, nomornya udah lupa. Pak Gubernur Ahok memang open, pengen rakyatnya cepat punya rumah sakit, apa tadi? Kanker. Tapi yang menjadi aneh, mengeluarkan uang hampir 800 miliar itu tidak usah nunggu 2 tahun lagi dapat tanah, bangun di tanahnya DKI rumah sakit kanker dan isinya udah dapat kalau pengen cepet gitu loh. Jadi nggak usah beli gitu loh. Jadi ini mesti modus. Baik, itu tadi jawab yang kecil-kecil. Sekarang saya akan sampaikan, karena BPK tidak ada di sini dan saya membaca LHP BPK, saya akan menyampaikan apa-apa yang saya ketahui dari LHP BPK untuk teman-teman dan pemirsa yang tidak membaca. Dengan pertanyaan satu, apakah gubernur terlibat? Pak Ahok ini terlibat? Ada surat-surat dokumen. Satu, pada tanggal 16 Juni, Kepala Dinas Kesehatan itu kirim nota dinas ke Pak Gubernur. Isinya 2 hal aja. Satu, tanah rumah sakit Sumber Waras tidak dijual. Ketiga, Pak, kalau mau pingin mendirikan rumah sakit kanker adalah di Sunter, Jakarta Utara. Itu saran dari Kepala Dinas Kesehatan. 16 Juni. 27 Juni, Pak Gubernur dapat surat dari Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras. Isinya apa? Meref pertemuan Direktur Sumber Waras dengan PLT Gubernur Pak Ahok tanggal 6 Juni, kami menawarkan tanah seharga 20 juta lebih per meter persegi. Jadi Pak Gubernur itu sudah omong-omongan sama pemilik tanah. Kan di surat itu disebut. Ketiga, karena itu baru surat Direktur Umum, maka tanggal 7 Juli ketua yayasannya yang kirim surat menawarkan hal yang sama sambil memberi catatan. Namun kami masih terikat dengan PBJB, Perikatan Jual Beli, dengan PT Ciputra. Nah, tanggal 7. Tanggal 8, Pak Ahok itu di atas surat itu mendisposisi Kepala Bapeda anggarkan di APBD perubahan 2014. Itu disposisi itu ibaratnya perintah. Silahkan, apakah itu bisa menunjukkan Pak Gubernur tahu dan terlibat? Monggo, itu yang jelas saya baca di LHP BPK. Adakah perbuatan melawan hukumnya? Ya, yang jadi polemik adalah ada Undang-Undang Nomor 19 2012 dan Perpres 71 2012 bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti itu ada prosedurnya, ada dokumen perencanaan, ada studi kelayakan dan lain sebagainya, sampai yang terakhir adanya tim untuk pengadaan tanah itu sendiri. Polemik terjadi karena dikatakan Perpres ini sudah dirubah atau ada Perpres baru, yaitu Perpres 40 2014. Tapi untuk diketahui, Perpres ini sebenarnya cuma isinya 4 lembar, isinya 2 pasal. Yang mengatakan kalau di bawah 5 hektar bisa langsung. Bisa langsung itu tidak, beli tanah tidak seperti beli pisang goreng, beli, ambil, makan. Prosedur itu ya masih ada logikanya. Nanti pakar hukum yang akan bicara ini. Tapi itu polemik. Ya. Sebab mana bisa untuk mengecek ke lapangan ini sisi tanah ini di kelurahan mana, itu mesti harus ada tim pengadaan tanah. Nggak bisa, nggak ada. Artinya apa yang tercantum di Perpres 71 2012 ini pun sesungguhnya tidak dianulir atau dihapus semuanya karena banyak pasal. Adakah aturan lain yang dilanggar? Ada, yaitu
Peraturan Mendagri nomor 13 2006. Bahwasanya tadi udah panjang lebar, pembelian tanah ini tidak patut untuk dimasukkan di RAPBD perubahan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Mendagri. Kalau sudah seperti itu, apakah kita akan bilang tidak ada melanggar hukum? Silakan. Ya. Adakah pelanggaran yang tidak lazim? Ada. Satu, tadi udah mencuat. Kalau DKI itu akan ganti rugi tanahnya rakyat kecil, waktu saya wagub sampai sekarang itu, rakyat kecil, penggantian itu mesti disuruh, lo harus melunasi PBB dulu, baru saya bayar. Ini sumber waras ini utangnya PBB 6 miliar lebih, tapi tetap dibayar sama DKI. Nah itu kan, kalau nggak ada modus, ya nggak akan terjadi kan. Nah, ada lagi, di atas tanah. Nah ini untuk tadi saya sudah bilang Pak Parmin, tanah itu jangan kanan kiri muka belakang, kita bedakan aja dengan SHM, surat hak milik, sama HGB. SHM ini, hak milik ini yang menjadi sengketa Yayasan Chandranaya. Yang dibeli DKI itu HGB, yang 3 tahun lagi sudah habis masa lakunya. Nah, di atas tanah HGB ini, waktu dinyatakan dibeli, masih ada 15 bangunan yang aktif digunakan oleh rumah sakit. Dan itu akan diserahkan 2 tahun. 2 tahun, udah disampaikan tadi. Apakah iya patut kita menilai bahwa gubernur kita pengen cepat-cepat membangun rumah sakit kanker? Lewang untuk tanahnya aja masih ada 15 bangunan aktif. Nah, itu masing-masing bisa berpikir. Nah, ada lagi nggak kelasiman, ketidaklasiman itu? Ada. Bahwa ya, pembayaran itu pakai sistem yang disebut surat perintah pembayaran uang persediaan SP2D ya. Seharusnya adalah langsung. Apalagi masalah waktu, tadi sudah sampaikan Pak Iwan Piliang. Keanehan lain adalah, balik lagi, DKI itu menurut LHP BPK, seingat saya ada 5 atau 6 tanah yang sangat layak untuk rumah sakit itu. Tetapi ngapain DKI ini kok boros-boros amat gitu loh, sampai mengeluarkan hampir 800 miliar cuma untuk beli tanah yang akan digunakan 2 tahun lagi ya, gitu, aneh kan? Nah, keanehan ini kalau KPK kemarin kalau kita amati, pertama kita demo dan sebagainya disampaikan, KPK saat sekarang sudah membentuk tim pengusut, itu normatif. Kedua berikutnya, KPK sedang mencari 2 alat bukti, itu juga normatif. Yang terakhir KPK mengatakan, saat sekarang KPK sedang menyelidiki apakah ada niat jahatnya. Bagi saya, teman-teman sekalian, sesungguhnya saya yakin KPK itu sudah menemukan 2 alat bukti dan perbuatan melawan hukumnya dan tinggal mencari niat jahatnya. Nah, itu. Niat jahat itu kan ada dalam hati, yang akan diekspresikan dalam perilaku yang tidak lazim, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi silahkan, apakah itu masuk merupakan niat jahat atau niat tidak baik di dalam hal ini. Untuk sementara itu Pak Karni, terima kasih. Baik, sekarang kita bergabung ke gedung KPK. Kelihatannya Pak Gubernur sudah bisa meninggalkan gedung KPK. Ahok menginginkan jangan sampai terjadi ada mall lagi di situ. Ini kan terobosan baru, keberpihakannya jelas. Masalah mekanisme pembebasan seperti apa, ya silakanlah itu. Kalau memang itu salah menurut hukum, ya silakan diproses. Ya, tadi saya datang ke sini ada isu, wah Ahok pingsan. Udah macam-macam Pak, udah macam-macam. Ahok pingsan, Ahok mabok, ada lagi seperti itu. Bagi kami sudah biasa, ya dihadapkan seperti itu sudah biasa. Saya itu aja Pak Karli. Baik Pak, kita lihat dulu pemirsa. Enggak, nomornya udah lupa. Pak Gubernur Ahok memang open, pengen rakyatnya cepat punya rumah sakit apa tadi, kanker. Tapi yang menjadi aneh,
mengeluarkan uang hampir 800 miliar itu tidak usah nunggu 2 tahun lagi dapat tanah, bangun di tanahnya DKI rumah sakit kanker dan isinya udah dapat kalau pengen cepet gitu loh. Jadi nggak usah beli gitu loh. Jadi ini mesti modus. Baik, itu tadi jawab yang kecil-kecil. Sekarang saya akan sampaikan, karena BPK tidak ada di sini dan saya membaca LHP BPK, saya akan menyampaikan apa-apa yang saya ketahui dari LHP BPK untuk teman-teman dan pemirsa yang tidak membaca. Dengan pertanyaan satu, apakah gubernur terlibat? Pak Ahok ini terlibat? Ada surat-surat dokumen. Satu, pada tanggal 16 Juni, Kepala Dinas Kesehatan itu kirim nota dinas ke Pak Gubernur. Isinya 2 hal aja. Satu, tanah rumah sakit Sumber Waras tidak dijual. Ketiga, Pak, kalau mau pingin mendirikan rumah sakit kanker adalah di Sunter, Jakarta Utara. Itu saran dari Kepala Dinas Kesehatan. 16 Juni. 27 Juni, Pak Gubernur dapat surat dari Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras. Isinya apa? Meref pertemuan Direktur Sumber Waras dengan PLT Gubernur Pak Ahok tanggal 6 Juni, kami menawarkan tanah seharga, ya ini mumpung Pak, silakan duduk di situ Pak. Pak Jenderal. Ya, jadi Pak Jenderal ini kemana-mana tuh kayaknya paling hebat. Kalau ngomong mau menang sendiri. Ya, saya tahu Bapak waktu saya sama-sama waktu mengusung Ahok dan Jokowi. Bapak keluar dari Fauzi Bowo, Bapak mengeluarkan data, bikin buku. Kalau Bapak hebat keterangannya, berjuang dong. Buka tuh kebobrokan Pemda DKI. Begitu Pak, jangan sekarang ini lain lagi. Pak Norman. Tunggu Pak, saya hanya menambahin. Pak Norman tadi bilang nggak suka orang menghujat. Saya berharap Pak Norman juga jangan. Saya nggak mau. Ini Pak, saya monitor Pak di TV. Ini orang jenderal Purnawirawan, Ya, kok seperti ini? Bicara ngomong cara-cara miliar-miliaran. Pak, dari tadi saya di sini tidak ada yang menundi ke orang kayak gitu. Cara bicaranya Pak. Ya, Ini gaya Jawa Pak. Sama-sama Jawa. Jawa dilembutin dikit Pak. Iya, enggak. Saya jelas. Saya tahu saya di sini akan disate. Bukan, nggak ada yang sate Pak. Tunggu dulu. Karena teman aku tuh sedikit, nggak banyak. Pak, yang salah ya akan sate bener nanti. Silakan nggak apa-apa Pak. Pak, Nggak ada di masalah sini kita. tempat Ahok aja berapa? 1, 2, 3. Ini 4. forumnya judulnya Rumah Sakit Sumber Waras. Nah. Ngerti nggak? Ya. Jangan goblok-goblok. Saya masih bicara dulu ini ngomong yang ini Pak. Tapi kamu goblok. Oh, sama-sama Pak. Iya kan? Ya, kita siap Pak. Nggak ada masalah bagi kita. Ya, saya lanjutin ya Pak. Ya, tapi itulah, jangan menyebut latar belakang orang. Oke. Dia mau jenderal, sukunya apa, tamatannya apa, nggak perlu disebut Pak. Nah, setahu saya Pak Ahok itu menyelamatkan, ya yang saya tahu ya, kita nggak ngerti lah, masalah hukum saya nggak ngerti. Ahok bahwa di Jakarta itu kurang rumah sakit, itu dulu untuk warga Jakarta. 20 juta lebih per meter persegi. Jadi Pak Gubernur itu sudah omong-omongan sama pemilik tanah. Kan di surat itu disebut. Ketiga, karena itu baru surat Direktur Umum, maka tanggal 7 Juli ketua yayasannya yang kirim surat menawarkan hal yang sama sambil memberi catatan. Namun kami masih terikat dengan PBJB, Perikatan Jual Beli, dengan PT Ciputra. Nah, tanggal 7, tanggal 8 Pak Ahok itu di atas surat itu mendisposisi Kepala Bapeda anggarkan di APBD perubahan 2014. Itu disposisi itu ibaratnya perintah. Silahkan apakah itu
bisa menunjukkan Pak Gubernur tahu dan terlibat, monggo. Itu yang jelas saya baca di LHP BPK. Adakah perbuatan melawan hukumnya? Ya, yang jadi polemik adalah ada Undang-Undang Nomor 19 2012 dan Perpres 71 2012 bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti itu ada prosedurnya. Ada dokumen perencanaan, ada studi kelayaan dan lain sebagainya. Sampai yang terakhir adanya tim untuk pengadaan tanah itu sendiri. Polemik terjadi karena dikatakan Perpres ini sudah dirubah atau ada Perpres baru, yaitu Perpres 40 2014. Tapi untuk diketahui, Perpres ini sebenarnya cuma isinya 4 lembar, isinya 2 pasal. Yang mengatakan kalau di bawah 5 hektar bisa langsung. Bisa langsung itu tidak, beli tanah tidak seperti beli pisang goreng, beli, ambil, makan. Prosedur itu ya masih ada logikanya. Nanti pakar hukum yang akan bicara ini. Tapi itu polemik. Ya. Sebab mana bisa untuk mengecek ke lapangan ini sisi tanah ini di kelurahan mana, itu mesti harus ada tim pengadaan tanah. Nggak bisa, nggak ada. Artinya apa yang tercantum di Perpres 71 2012 ini pun sesungguhnya tidak dianulir atau dihapus. Saya kalau melihat ini, Bang Karnel, ini komoditi politik. Karena ini mau pilkada. Jadi dengan bermacam-macam cara ini, asal jangan Ahok. Termasuk pemanggilan oleh KPK hari ini. Oh, itu memang kita inginkan. Kalau nggak salah datang aja, silahkan. Biar jelas, biar tahu. Tapi kalau kita untuk seperti ini dengan koridor Pancasila dong. Jangan menghujat, menghina agama. Itu kita nggak suka. Saya datang ke sini membantu adik-adik saya. Adik-adik teman Ahok ini masih remaja-remaja, seusia anak saya. Kalau dibawa ke sini nangis bombay dia di sini. Pasti disate-sate. Ya, kalau kita bicara masalah tentang rumah sakit, saya yakin ya, itu kan pertama kali kan atas rekomendasi DPRD. Gak bisa Ahok itu sendiri. Kan begitu kan? Ada DPRD, ada gubernur. Gak bisa tuh gubernur jalan sendiri. Setelah mendapat rekomendasi DPRD itu baru. Nah kalau mau diusut, senang banget saya diusut. Ini pasti maling, teriak maling nanti di sini nih. Saya yakin nih banyak mungkin DPRD kosong. Yakin kosong itu. Kenal KPK semua. Dasarnya apa? Ingat ya. Ini kalau nggak salah tahun 2014. Di saat itu menjelang caleg semua. Anggota DPRD caleg pasti butuh uang. Ini jelas Pak Karni, dibuka aja nggak apa-apa kok. Nggak ada masalah. Nah itu caleg udah Pak. Udah. Ya apapun namanya ya. Tapi yang jelas, apa? Satu. Kedua, ini kayak Pak Prianto nih, seorang jenderal, kok seperti itu omongannya. Provokator dia ini. Zamannya Fauji Wibowo, benci sama Fauji Wibowo. Ini maunya apa nih orang? Semuanya, karena banyak pasal. Adakah aturan lain yang dilanggar? Ada, yaitu Peraturan Mendagri Nomor 13 2006. Bahwasanya tadi udah panjang lebar, pembelian tanah ini tidak patut untuk dimasukkan di RAPBD perubahan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri. Kalau sudah seperti itu, apakah kita akan bilang tidak ada melanggar hukum? Silakan. Ya. Adakah pelanggaran yang tidak lazim? Ada. Satu, tadi udah mencuat. Kalau DKI itu akan ganti rugi tanahnya rakyat kecil, waktu saya wagub sampai sekarang itu, rakyat kecil penggantian itu mesti disuruh, lo harus melunasi PBB dulu, baru saya bayar. Ini sumber waras ini utangnya PBB 6 miliar lebih, tapi tetap dibayar sama DKI. Nah itu kan
Kalau nggak ada modus, ya nggak akan terjadi kan. Nah, ada lagi di atas tanah. Nah, ini untuk tadi saya sudah bilang Pak Parmin, tanah itu jangan kanan kiri muka belakang. Kita bedakan aja dengan SHM, surat hak milik, sama HGB. SHM ini, hak milik ini yang menjadi sengketa Yayasan Chandranaya. Yang dibeli DKI itu HGB, yang 3 tahun lagi sudah habis masa lakunya. Nah, di atas tanah HGB ini, waktu dinyatakan dibeli, masih ada 15 bangunan yang aktif digunakan oleh rumah sakit. Dan itu akan diserahkan 2 tahun. 2 tahun, udah disampaikan tadi. Apakah iya patut kita menilai bahwa gubernur kita pengen cepat-cepat membangun rumah sakit kanker? Lawang untuk tanahnya aja masih ada 15 bangunan aktif. Nah, itu masing-masing bisa berpikir. Nah, ada lagi nggak kelasiman, ketidaklasiman itu? Ada. Bahwa ya, pembayaran itu pakai sistem yang disebut surat perintah pembayaran uang persediaan SP2D ya. Seharusnya adalah langsung. Apalagi masalah waktu, tadi sudah sampai